Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bihubbi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi faddalana bihubbi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Walhamdulillahilladzi faqqahana fid din wa nas'alullah ayakhtimana bihi wa yusturana bijamali sitrihi amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah atas kebaikan kemurahan Allah. Meskipun hati kita keras, meskipun kita ini jauh daripada kata syukur, tapi Allah masih memberi kita setiap detik, setiap saat. Lakal hamdu ya Rabb. Semoga Allah menerima pujian daripada kita. Dan pujian ini tidaklah sah kecuali melalui pintunya, yaitu kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Allah yang terpuji, yang paling mengerti cara memujinya hanya hamba yang paling terpuji, yang namanya berarti Muhammad, orang yang dipuji, terpuji di langit, terpuji di bumi, karena Allah Ta'ala melimpahkan semua kasih sayangnya kepada beliau. Semoga nama kita, wajah kita, rohani kita ikut serta dengan rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Biarlah orang di luar berbangga-bangga dengan nasab atau marah-marah karena nasab. Yang penting kita cinta kepada Abul Ansab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah bapak hakiki dalam semua nasab. Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa Allah berkalam, Rasulullah berkalam. Al-alam minni, ini bukan hadis Nabi tapi ini kalam ruhiyah. Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu sumbernya aku. Maksudnya ana abul alamin. Akulah bapa alam semesta, sumber alam semesta. Meskipun kita ini secara nasab bukan zuriat Nabi SAW, tapi pastikan tubuh ini, darah ini, daging ini, tulang ini, semuanya bersumber dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu beruntung ada orang yang bernasab kepada baginda. Kita hormat kepada mereka. Apapun keadaan mereka, sunnikah mereka, syiahkah mereka, pendosakah mereka, itu urusan mereka dengan kakeknya nanti, baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah melalui jalur Wali Songo ataupun Wali Songo, ada Wali Songo enggak? Ataupun menjaluri Sadah Ba'lawiyah, Sadah Al-Hasani wal-Husaini, kita hormat dan ta'zim kepada semua mereka. Tetapi Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan, al-walayah, kewalian tidaklah khusus kepada zuriat Nabi SAW secara nasabi, tapi yang mewarisi rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah pantas orang yang bernasab merasa lebih tinggi daripada orang alim. Sebagaimana orang alim tidaklah pantas berasa dirinya lebih mulia daripada orang bernasab. Semua anugerah dari Allah. Siapa yang milih dia bernasab kepada baginda? Siapa yang kemudian memberikan dia hak memahami ilmu-ilmunya? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya untuk mengademin hati banyak-banyak sholawat ya. Sholawat yang lembut-lembut kayak tadi dibanyakin. Nanti hatinya akan dilapangkan dengan cinta. Amin ya rabbal alamin. Untuk hati kita semua, rohani kita semua, dan untuk tabibul qulub Sayyidina Muhammad SAW, dan waris tabibil qulub Sayyidina Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillah.
Jarang-jarang baca Fatihah merinding ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa kitab Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani karya As-Sayyid Asy-Syarif Al-Arif Al-Qutub Ar-Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Dan kami terhubung kepada beliau melalui banyak jalur, baik melalui jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena semua Naqsyabandi Khalidi karena Qadiriyan. Semua orang yang bernaqsyabandiyah Khalidiyah pasti dia mengerti jalan Qadiri. Dan kita juga mengambil jalur Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kita juga mengambil jalur Sammaniyah. Kata guru saya, thariqat Sammaniyah itu al-jam'u bainal khalwatiyah wal qadiriyah. Kumpulan kombinasi daripada khalwatiyah dan qadiriyah, jadilah namanya as-samaniyah. Dan kita juga punya sanad ya kepada beliau, semoga Allah memberkahi sanad ini ya. Karena datangnya sesekali, jadi saya tidak baca dari depan. Tapi kitab ini walaupun Kiai Khairul Anam, Kiai Rijal dan Sahibul Bait ya, Pak Taufik sudah punya kitabnya barangkali, nanti saya kasih buat beliau ya sebagai tanda hadiah. Semoga nanti dilanjutkan ngaji kitabnya. Saya buka Al-Majlis Lil Arba'in ya, majlis ke yang 40. Majlis ini berisikan ceramah atau kajian Sayyidina Syekh Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, pagi hari di ribatnya tanggal 14 Rajab tahun 504 berapa sih? 545. Beliau wafatnya 561. Wafat 561, umurnya 90. Berarti lahirnya tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 470-an ya. Oke. Maka beliau pernah berguru kepada Imam Ghazali. Beliau juga berguru kepada gurunya imam yang lain yang mengajarkan zikir khafi, kawannya Ghazali, namanya Al-Imam Sayyiduz Zakirin Yusuf Al-Hamadani. Siapa namanya? Dari mereka lah beliau belajar ilmu, satu fan dalam ilmu Islam namanya Al-Wa'zu, berceramah. Suatu kali Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu bermimpi bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kallim bainan nas. Mulailah engkau mengajar di hadapan manusia. Lalu Sidi Syekh mengatakan, kaifa ukallimun nas ya sayyidi ya Rasulullah wa ana ajami. Bagaimana mungkin aku mengajar kepada mereka wahai baginda, sedangkan lisanku ini lisan bukan lisan Arab. Muka-muka Arab ma'lum ini ya. Beliau ini zuriat Nabi, tapi besarnya bukan di Arab. Ngomongnya pakai bahasa campur Persia, campur Kurdi, tapi bisa bahasa Arab. Ya. Karena orang Arab itu juga saling ejek-mengejek urusan kefasihan. Saya dengar orang Mesir ngejek orang Maghrib, Maroko. Ya, kata salah satu dosen saya dulu orang Mesir ya. Ish hadha maghribi, takallam bi aswa lughat katanya. Apa-apa nih orang Maroko ini kok ngomong bahasa jelek sekali. Kata orang Maroko, ish hadha masyriqi azhari. La yaktub innama yankul. Apa-apaan nih orang Azhari ini katanya. Orang Mesir ini nggak pernah nulis dengan benar, cuma nukil aja dari kitab. Jadi mereka saling
Tetapi kita tidak akan mengambil bagian yang hotnya itu ya. Kita ambil bagian positifnya, biarlah mereka bertengkar. Orang Arab memang hobi bertengkar ya. Sampai sekarang kan. Ya. Anehnya sama Israel baik-baikan, sama saudara seiman perang. Begitukah sekarang? Ya, coba lihatlah beritanya ya. Kita tinggalkanlah dunia ini ya. Inilah mati sebelum mati. Jadi orang kalau nanya, gimana cara mati sebelum mati? Hadiri majelis kolbu, maka duniamu mati saat itu. Ya. Jadi kalau orang sulit sekali berteori, berfilsafat tentang Tuhan, hadiri majelis tasawuf. Bukan kajian tasawuf, tapi majelis. Apa beda kajian tasawuf? Kajian tasawuf, orang mengkaji tentang tasawuf, itu namanya peneliti. Anda bisa mengkaji itu di kampus, ntar ketemu saya lagi. Tapi kalau mau belajar tasawuf, hadiri majelis-majelis kolbu. Mereka tidak lagi menteorikan tentang Tuhan, langsung dirasakan. Ya. Di tahun tersebut, di bulan Rajab, hari ke-14, pagi hari, Yaumul Ahad, pada hari Minggu. Boleh nggak nyebut Minggu? Nggak sunnah ya? Saya ketemu orang Kristen, pimpinan gereja di Marseille. Marseille itu nggak di Marseille, Pak? Lampung ya? Lampung Selatan ya? Marseille, coba baca. Marseille. Nggak bisa. Marseille itu daerah Prancis. Ini saya ingat teman saya dulu orang, dia ngajar di Lampung. Cuma kami udah lost kontak karena saya jarang buka email, juga nggak punya WA lagi. Itu dulu ngajak saya buat acara lintas agama di Marseille, di KJRI. Pendetanya jago bahasa Arab. Antum ini lewatnya. Kami 3 jam ngomong bahasa Arab terus sama dia. Terus terakhir Kiai apa kata dia? Zur ma'ahadana. Itu terjemahannya gimana tuh? Zur ma'ahadana. Kunjungin dong ma'hadku. Loh, masa diterjemahin pondok pesantrenku? Ternyata dia punya sekolah seminari, itu canggih, level provinsi. Itu jago bahasa Arab. Orang Marseille, dan dia menyebut hari Minggu Yaumul Ahad. Padahal dia pendeta Kristen. Itu masalah, bukan masalah agama, itu masalah bahasa. Jadi boleh nyebut hari Minggu? Cuma kalau saya lebih senang menyebut Yaumul Ahad, tapi depannya pakai Yaumul. Ya, pakai Yaum. Kalau orang kampung saya nyebutnya bukan Ahad, hari Akad. Ternyata hari itu banyak orang akad. Allahumma sholli ala sayyidina. Cocok logi. Beliau menuliskan satu riwayat dari Nabi SAW. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqqahahu fid din wa bassarahu bi'uyubi nafsih. Ingin dapat keberkahan dunia akhirat? Ingin jalannya diberkahi? Ini jalannya. Man idza aradallahu, jika Allah berkehendak, lalu digunakan istu bi abdihi. Secara bahasa boleh saja idza aradallahu abdan gitu ya. Atau ila abdin, tapi di sini gunakan ba. Dulu saya ingat syekh saya mengatakan hadza litaukid bal takhsis. Ini menunjukkan khusus. Jika Allah menghendaki pada seorang hamba, syaratnya harus menjadi hamba. Apa yang Allah inginkan? Khairan. Kebaikan. Kebaikan itu sesuatu kebenaran yang tepat. Ada sesuatu yang benar tapi tidak tepat. Nah, khair itu sudah tepat. Maka khair itu juga diartikan khiyar, pilihan, terpilih. Khairu ummah terbaik, umat terpilih. Wallahu a'lam bishawab, itu secara bahasa.
Apa ciri-cirinya? Faqahahu fiddin. Allah akan membimbing dia kepada jalan, kepada komunitas, kepada majelis, kepada channel, kepada apapun yang menghantarkan dia faham agama. Coba cek kawan kita sekarang siapa? Kawan dalam artian kawan dunia akhirat. Kawan yang kalau kita berkeluh kesah kepadanya. Komunitas yang sering kita duduk bersamanya apa? Nah, coba dilihat, apakah komunitasnya mengarah kepada tafaqquh, ya? Tafaqquh fid din, memahami agama. Karena beliau pernah bertemu Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Ihya dan di awal-awal kitab-kitab yang lain, apa kata beliau? Kitab Ihya ini aku peruntukkan bagi orang yang mengaku faham agama. Karena hari ini, kata beliau, ini zaman beliau, apalagi zaman sekarang, ilmu agama konotasinya mengerti hukum, fiqih. Sedangkan fiqih dalam ilmu orang zaman salafus saleh itu semua yang berkaitan tentang agama disebut fiqih. Lama-kelamaan fikih itu hanya berkaitan dengan hukum, boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah. Sudah kena bid'ah belum hari ini? Ya, dibedahin orang belum hari ini? Belum ya? Bahas bid'ah, yang sono bid'ahin kita emosi. Kita nanggepinnya emosi, ini sama-sama gak ngerti agama. Kalau ada orang bid'ahin kita, ada dia emosi, itu tanda dia gak paham agama. Karena orang paham agama, untuk menyalahkan orang ada caranya. Nabi Muhammad SAW tahu bahwa menyembah berhala itu salah. Tapi apakah beliau menyalahkan langsung? Apakah beliau langsung serang Mekah? Tidak. Ketika ada kesempatan waktu Hudaybiyah bisa menyerang Mekah, Nabi nggak perang. Jadi tidak semua kebenaran harus perang. Ini apa-apa perang, apa-apa perang. Benar belum tentu baik untuk kita. Dia benar tapi belum saatnya. Maka beliau mengatakan mengerti agama secara umum ada zahir, ada batin. Beragama itu bukan urusan kopiah-kopiah hitam, serban-serban ala Habib Umar, bukan. Gamis-gamis putih, bukan. Ini apa namanya nih? Rida? Enggak. Ini mah orang gila juga bisa pakai begini. Benar nggak? Orang halu juga bisa begini. Maka antum yang dapat pengalaman batin udah tulis aja, nggak usah ceritain ke orang. Itu disebut mubasyarat. Apa artinya? Apa arti mubasyarat? Kabar gembira, nggak usah GR. Ya. Apa kata Nabi SAW, hadis Muslim, tidak tersisa, la tabqa minal mubasyarat, tidak tersisa kabar-kabar gembira di akhir zaman, kecuali ar-ru'ya as-salihah, pengalaman batin. Kalau orang ahli bahasa terjemahinnya mimpi, enggak. Yang ngerti hadis ini ahli tasawuf. Ar-ru'ya as-salihah itu penglihatan-penglihatan rohani yang bersifat batin. Itu cuma kabar gembira. Maka jangan GR-GR amat. Ya. Saya sudah banyak ketemu nih orang, GR bener kalau mimpi Rasulullah SAW. Loh Abu Jahal juga ketemu Rasulullah kok. Biasa aja kali. Tulis aja, bersyukur. Tapi lapor kepada mursyid, kalau punya mursyid boleh. Ya, mursyid nanti akan arahin, nanti ini murid dijadikan apa. Arahnya zikirnya apa. Tapi kalau orang tidak berguru, nah kata beliau di majelis ke-39, apa kata beliau? Malam yakun lahu syekhun fa iblisu syekhuhu. Orang gak berguru, iblislah gurunya. Cuma lewat YouTube terus mimpi ketemu aneh, ketemu Habib, ketemu syekh, ketemu mursyid. Ya udah ngerasa, sepertinya nih Buya nih, milih aneh. Akhirnya kalau ketemu bilang, Buya, tahu nggak saya?
Ada juga yang datang ke Habib, Bib, kenal aneh nggak? Kalau ente wali pasti kenal aneh. Allahu Akbar. Ada loh orang-orang GR begitu. Ada orang-orang Nabi itu Rasulullah, tapi masih kenalan dulu sama orang. Datang orang Madinah, Nabi belum pindah ke Madinah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bilang, wahai ahla Yathrib, u'budullah, sembahlah Allah. Aku Muhammad, aku utusan Allah. Masih mengenalkan diri. Aku ini utusan. Ini giliran ketemu, ente tahu nggak siapa aneh? Ya salam, itu su'ul adab. Ya. Kalau kita mimpi ada pengalaman rohani, jangan begitu. Ya. Hatta saya misalnya nih udah ketemu beliau. Terus udah berapa tahun kalau ketemu adab ini adab berkawan apalagi pada guru. Ente ingat aneh nggak? Nggak begitu. Itu sok akrab namanya. Nggak begitu. Mas, saya Fulan masih ingat nggak? Gitu baru. Kenalin diri dulu. Minimal dia kan pura-pura kenal. Oh ente gitu. Kan seneng gitu kan. Coba kalau ditanya, kamu tahu nggak siapa saya? Emang kamu siapa? Digituin kira-kira gimana? Sedih. Oh, Syano bukan wali. Nggak kenal aneh. Ternyata ada kaidah baru. Jadi wali harus kenal dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.